Balik lagi sama gue Arya dan Anti. Dan sekarang kita mau bahas film-film yang tayang di streaming lagi ya. Ya. Dan sekarang ada satu film baru yang tayang juga eksklusif di streaming Mola TV. Ya. Mungkin kalau kalian pernah lihat review kita yang terakhir apa ya, Mudik juga ya, itu kan di Mola TV juga ya, streaming eksklusif. Sekarang ada lagi, judulnya adalah The Mystery of the Dragon Seal. Atau The Iron Mask. Iya ya, kenapa harus ada dua judul ya? Nggak ngerti deh. Tapi mungkin ini judul internasional kali ya. Jadi film ini mungkin yang bikin menarik perhatiannya tentu ada dua aktor ternama ya. Jackie Chan. Bener, dan Arnold Suasana Segar. Tua banget sumpah kamu. Bercandaannya, astagfirullah. Dan film ini adalah film yang sebenarnya sequel tau. Oh, ternyata dari film V judulnya. Ini film produksi Rusia. Oh, gitu? Iya bener. Produksi yang sekarang bukan dari Rusia aja ternyata. Ya. Kerjasama Inggris, Cina, dan Rusia. Gokil ya. Edan. Keroyokan ya. Dan salah satu PH-nya, Sparkle Roll Media, itu PH-nya Jackie Chan. Oh, oke. Jadi nggak aneh lah Ya. kalau ada dia ya di sini. Jadi sekalian harus lah. Kalau kalian nonton film ini ya, di awalnya itu nama PH-PH-nya muncul kayak beberapa kali. Iya, semenit gitu. Ada semenit kali ya. Dikira itu nama pemainnya. Iya, Terus iya. nama PH-nya. Iya. Ada sekitar 8 atau 9 kalau nggak salah. Iya benar-benar. Ini produksi keroyokan ya. Iya. Sutradaranya film ini juga masih sama kayak film pertamanya, yaitu Oleg Stepchenko ya. Rusia banget kan itu namanya. Bahkan saking eratnya kerjasama film ini, ada Inggris, Cina, Rusia, sinematografernya juga ada dua ya. Iya. Yang satu dari Rusia, yang satu dari Cina ya. Ada Ivan Gudkov sama Mancing. Yes. Bukan mancing ya. Mystery of the Dragon Seal ini ceritanya adalah tentang si Jonathan Green itu ya, yang diperanin sama Jason Fleming, seorang kartografer. Terpaksa harus ke Cina gitu ya, tanpa sengaja untuk terlibat dalam suatu pertikaian di sebuah desa yang katanya dikuasai oleh penyihir yang ingin menguasai naga. Film ini tuh sebenarnya komedi karena emang Arnold di sini jadi tentara Inggris. Itu sudah komedi sekali ya. Sebagai orang Austria gitu ya, dengan aksen yang sangat khas gitu, dia jadi tentara Inggris itu. Kayak penempatan yang sangat komikal gitu ya. Film ini mungkin karena kehadiran Jackie Chan nama Arnold, jadi ya pasti ada sisi actionnya ya, yang ditekankan. Bener. Karena dua nama itu udah cukup besar gitu ya. Masa lu nggak berantem? Ngapain dong? Ya bener. Dan Arnold kan di sini ceritanya walaupun udah tua, dia tetap kayak gede gitu ya, bulky gitu ya. Dan dia adalah sipir penjara yang fair, ceritanya yang adil. Ya, jadi kalau ada orang yang bisa berantem ngalahin dia, bisa baru bebas. boleh bebas. Ya, gila, itu peraturan yang sangat fleksibel ya. Tapi yang aku suka mungkin mitos si naga yang bulu matanya panjang itu menarik ya. Maksudnya di awal film ini bakal ada kayak cerita singkat gitu ya, kenapa ada si naga ini gitu, dan itu disajikannya dengan animasi pendek yang cukup informatif lah gitu ya. Karena bulu mata naganya ternyata saking panjangnya tumbuh jadi pohon teh gitu ya, dan akhirnya pohon tehnya dipetik sama petani dan membuahkan khasiat. Dan tehnya itu kayak enak banget gitu. Iya benar. Dan dicari di negara-negara ya, orang-orang gitu. Itu khas banget kali ya Asianya ya. Filmnya pure entertainment menurut aku. Iyalah, jelas. Jadi tuh untuk seneng-seneng aja. Iyalah, ketika kamu melihat Arnold menjadi tentara Inggris, itu emang bener-bener untuk hura-hura ini filmnya. Iya, hura-hura banget nih filmnya. Iya bener-bener. Buat ketawa-tawa, buat dinikmatin aja, nggak usah dipikirin. Betul banget. Ini film keluarga banget lah ya. Iya, keluarga banget. Cocok kalau dibilang untuk film anak sih. Iya sih. Iya nggak sih? Kayak anak kecil seneng deh nonton kayak gini. Maksudnya ada putri, ada istana, ada naga, gitu. Ada monster yang itu loh. Dia monyet apa kayak lawar gitu. Campuran monyet dan kelelawar ya. Itu kan lucu ya. Jadi aku rasa kalau anak kecil tuh bakalan betah gitu, ya kan, dengan warna-warnanya yang colorful. Iya, kayak gitu. Bener sih, ini emang cocok banget sih buat tontonan yang santai gitu ya.
Di sini kan ada perseteruan ini juga kan, penyihir hitam, penyihir putih gitu ya. Dan menarik juga ngelihat penyihir hitam ternyata memanipulasi warganya adalah dengan sihir gitu. Tapi yang sebenarnya bisa dikulik lagi gitu ya. Iya, ternyata bukan sihir juga gitu ya. Dan nanti bakal dikuak gitu sama si Jonathan Green ini. Dan itu cocok juga sih karena emang zaman dulu mungkin ya orang pinter bisa jadi nggak baik ya. Maksudnya kan yang bisa sains kan pinter gitu, tapi bisa digunakan untuk hal-hal yang kayak gini gitu ya, menyelewengkan kepintarannya gitu, malah buat nakut-nakutin warlock yang emang nggak tahu apa-apa gitu. Itu kayaknya terjadi itu zaman dulu kayaknya sering. Dibodoh-bodohi. Iya, dibodoh-bodohi gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan itu penting gitu ya. Makanya ini diimbangi sama si karakter Jonathan Green ya, yang pintar kali ya. Si Putri Cheng Lan ya namanya ya. Dia anaknya Jackie Chan ceritanya. Diperankan sama Sing Tong Yu ya. Susah banget ya. Dia cantik sih. Cantik. Iya. Dan ternyata bagus berantemnya ya. Maksudnya koreografinya asik gitu ya. Malah lebih intens daripada koreografinya Jackie Chan lawan Arnold kalau kata aku. Karena terlalu sebentar. Iya sih ya. Tapi kalau Jackie Chan sama Arnold tuh emang koreografi berantem kocak sih. Maksudnya bukan yang berantem serius. Yang ini dong yang adegan mau ngambil pedang. Jangan. Mau ngambil ini nggak boleh semua karena si Arnold itu dia kolektor. Iya, kolektor ini benar-benar seni. Jangan, itu punya sultan di Turki. Terus pakai apa dong yang boleh? Yaudah deh nggak usah pakai pedang, kita langsung pakai tangan aja. Yang kurang ya jelas Jackie Chan sama Arnold kurang lama. Iya bener banget, harusnya dia porsinya ada lagi ya. Tapi kata aku dia cuma ada di paruh pertama sama di akhir banget. Iya bener-bener. Padahal itu bisa dimanfaatkan ya biar lebih heboh gitu ya. Atau karena mereka sudah tua. Iya takut patah tulangnya. Udah tua loh mereka, kalau kalian googling itu umurnya kayaknya udah lebih dari 60 lah. Serius. Cobain dah googling ya. Pokoknya kayaknya udah tua banget tapi kelihatan kayak gitu aja ya. Maksudnya ya sehat kali ya hidupnya ya. CGI-nya mungkin terlalu banyak kali ya. Terlalu banyak dan nggak mulus. Iya, kurang halus. Iya, kurang halus. Padahal penggambaran kayak desanya menarik tuh. Desa terus istana ratu jahatnya tinggi banget gitu ya di bukit, terus di balik tembok Cina gitu ya. Dongeng banget sih gitu ya. Terus pas adegan di laut itu bener, kan juga bagus ya, yang badai datang dong. Iya benar-benar. Kalau aku sih adegan memorable ya pertarungan terakhir si Sing Tong Yu si Putri, ternyata ratu jahatnya pakai doppelganger. Jadi dia kan penyihir hitam dan penyihir putih kan. Yang penyihir hitam itu kayak tidak mempergunakan sihirnya. Tempat tidurnya terbang aja pakai balon udara nggak sih? Aku pikir kayak, wih terbang beneran penyihir. Terus pas berantem yang hilang-hilangan gitu, kan kita pikir dia hilang karena dia penyihir kan. Ternyata itu ada pengawalnya dua yang pakai topeng juga gitu. Fantasi sama sains gitu kali ya. Mungkin. Jadi kayak sihir-sihir yang disebut si penyihir hitam kan semuanya mostly adalah sains kan gitu kan. Sebenarnya kayak dia terbang ada balon udara gitu ya. Terus pengawalnya yang keren-keren itu ternyata ada trik juga gitu di baliknya gitu ya. Yang the real penyihir itu ya mungkin emang cuma si Jackie Chan gitu ya. Jadi mungkin yang penyihir hitam itu mengklaim aja dirinya penyihir hitam gitu ya. Tapi sebenarnya yang dia pakai adalah science gitu ya. Jadi aku mikirnya kayak gitu. Apakah pesulap itu beneran bisa sulap atau science? Iya benar. Ya banyak terbukti kan kalau trik-trik kayak gitu tuh bisa gitu dengan science dan lain-lain. Gimana cara kita nguliknya aja gitu kan. Ya film ini mungkin pengen nunjukin itu kali ya. Naganya ternyata bohongan ya. Oh iya, kayak barongsai gitu ya. Barongsai. Ya kan, dipakein apa sih, kain, terus pakai kayu-kayu digerakin gitu-gitu. Iya benar-benar. Untuk menakut-nakuti rakyat yang clueless ya. Iya. Film ini sebenarnya ngajarin lu jangan terlalu clueless jadi orang ya, bener nggak sih? Hiburan banget buat kalian yang pengen nonton film santai tanpa harus berpikir berat. Iya, ajak adiknya boleh. Bener. Anaknya boleh. Yang kecil-kecil boleh lah ya. Boleh lah. Pasti paham lah ya film ini. Jadi temenin, jadi kan bisa dijelasin sedikit. Iya benar. Walaupun mungkin ada beberapa narasi yang kayak terlalu cepet aja di awal, kayak nyeritain backstory si Jonathan Green kan yang kayak gitu. Langsung aja nonton dengan cara langganan lah ya. Gampang banget sih langganan Mola TV asli. Cuman 12.500 murce per bulan. Itu seharga apa berarti? Seharga apa ya? Dan Mola TV juga bakal kerjasama sama HBO Go. Nah ini nih layanan streaming favorit. Aneh. Karena HBO Go sama Mola TV bersatu, langganannya jadi lebih murah. Kayak 500.000 setahun. Buset. Itu murah cuy, gila. Lu bisa nonton HBO Go juga. Plus Mola TV. Plus Liga Inggris buat yang suka bola ya. Dan kalau mau langganan Mola TV gampang, bayarnya juga macem-macem.
Dan yang paling gampang ya pakai e-wallet lah. Iya, Kemarin sih aku bayar pakai OVO. Nggak harus pakai CC. Cobain aja nonton, dan kalau ada yang udah nonton film ini, komen juga ya menurut kalian gimana. Dan siapa tahu ada yang nonton film pertamanya juga, yang bener-bener kita baru tahu gara-gara film ini. Aku sih belum nonton. Iya sama, aku juga belum nonton. Kalau begitu jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip, beli kaosnya Cinecrip, dan juga langganan Mola TV ya. Nonton yang puas di sana. Dan kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.